بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ramadhana shahra as-siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedianya saya tidak menyampaikan masalah yang berhubungan dengan zakat, tapi mungkin ini merupakan atau dianggap sesuatu yang penting bahkan untuk kita diskusikan. Saya akan sampaikan ini, mudah-mudahan nanti bisa mengulang kaji pelajaran kita dulu beberapa tahun yang lalu dan yang akan kita laksanakan dalam bulan ini, yaitu di akhir Ramadan nanti. Sidang jemaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat ini menjadi forum diskusi pada subuh ini berhubungan dengan zakat, khususnya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu merupakan pembebanan atas jiwa, setiap jiwa. Kalau zakat harta atau zakat mal, pembebanan atas harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang memenuhi syarat zakat harta. Kalau zakat jiwa, atas setiap jiwa yang bagaimana? Ala kulli hurrin aw 'abdin zakarin aw untha saghirin aw kabirin ghaniyin aw faqirin minal muslimin. Jadi orang merdeka kan, orang tidak merdeka kan, laki-laki, perempuan, yang kecil, yang besar, kemudian yang fakir bahkan, dan yang kaya. Jadi 8 golongan ini sudah mengcover semua orang. Bandung tak kenal balapan ya. Dan jemaah Allah, itu yang membedakan dia antara zakat mal dengan zakat harta. Atas seluruh jiwa minal muslimin dikenakan zakat. Kalau sudah dikenakan sampai kepada orang fakir, berarti tidak ada lagi yang tidak wajib. Tapi fakir yang bagaimana? Fakir yang masih memiliki sa'an min tamrin aw sa'an min syairin, 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum, artinya 1 sa' dari makanan pokok pada malam Idul Fitri. Umpamanya seorang keluarga fakir nane ke bawaji 8 tambah suami istri 10, 1 sa' itu 1,5 hari. 1,5 hari untuk 1 orang. Bodoh nanti 10 kali 1,5 hari, 15 hari. Maunya malamnya 15 hari malam ya. Atau 16 bambu atau 20 bambu kan sudah lebih dari kebutuhan malam Idul Fitri itu. Maka ini orang fakir ini wajib mengeluarkan zakat fitrah. Logikanya adalah setelah itu dia akan mendapatkan lagi zakat fitrah yang akan dibagi ya oleh amil zakat pada malam Idul Fitri.
Jadi tidak ada orang yang tidak kena zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu mudah sekali dikalikan jumlahnya, potensinya. Umpamanya begini, so'an 1 sa' tadi. Penduduk daun Aceh, penduduk Aceh misalnya 5 juta. 5 juta kali 1 sa'. 5 juta sa'. 1 sa' tiara setengah. 5 juta kali tiara setengah. Itulah jumlah zakat fitrah seluruh Aceh. Beda dengan zakat mal. Menghitung potensi zakat fitrah itu mudah sekali. Ya. Asal jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pertama. Kedua, ini saya sampaikan poin-poin saja. Ya. Yang kedua, zakat fitrah itu diambil dari makanan pokok tadi, sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin, sehingga para ulama jumhur mayoritas mengatakan dari makanan pokok, khutbalat saja. Jadi tidak kurma, tidak gandum, karena kita tidak makan itu. Makanan pokok kita adalah nasi, yang dibayar zakatnya adalah beras. Oke, kalau ada orang bule atau orang asing yang tinggal di sini beberapa hari sampai dia ke masa pembayaran zakat fitrah, maka zakat fitrah seorang bule itu atau orang asing itu, ya, dia harus membayarnya dengan khutbalat setempat. Payah bayi ngembrih ciawanya, walaupun dia orang asing, dia tidak boleh pakai makanan pokok dia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah waktu pembayaran. Ini mungkin ulang kaji jamaah yang di sini dulu yang pernah kita bahas. Waktunya adalah waktu malam Idul Fitri. Ketika buka puasa hari terakhir itu namanya waktu wajib bayar zakat fitrah. Sampai batas salat Id pada hari raya itu. Wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Apabila kita bayar setelah salat Id, itu tidak dihitung sebagai zakat fitrah, itu dihitung sebagai zakat sedekah biasa. Karena itu perlu dijaga jangan sampai lewat waktu. Kemudian dalam waktu pembayaran itu dibolehkan membayar pada waktu jawas. Waktu jawas adalah waktu yang ditakjil. Takjil itu segera. Ya, walaupun buka puasa akan takjil, karena makanan takjil itu menyegerakan berbuka dan diambil dari itu juga. Jadi mentakjil pembayaran zakat jamaah yang berbahagia itu dibolehkan dalam perspektif Imam Syafi'i. Jino itu kajimbuh zakat fitrah. Sekarang 15 Ramadan kita udah boleh bayar zakat fitrah. Kemarin di awal Ramadan kita sudah boleh bayar zakat fitrah. Di akhir Ramadan apalagi, ini disebut dengan waktu jawas, waktu yang dibolehkan. Waktu wajib malam Idul Fitri. Waktu jawas sebelum waktu wajib datang. Jamaah bahagia, cuma dia ada konsekuensi hukum. Ya, seperti dulu pernah saya sampaikan, umpamanya orang membayar pada waktu jawas, kemudian belum waktu wajib sampai dia meninggal, kan? Gebali 27 Ramadan, 20 Ramadan, kabeh umunya. 20 Ramadan kalau waktu wajib. Menyopo puasa 29 Ramadan, nanti waktu maghrib baru habis. Tapi dia meninggal tadi sore. Maka waktu wajib belum sampai. Maka apa yang dibayarnya pada 27 Ramadan sebagai zakat fitrah itu tidak dihitung sebagai zakat fitrah. Kenapa? Karena waktu wajibnya belum sampai. Nah, karena dia mentakjil pembayaran, ya dihitung sebagai sedekah biasa karena memang belum wajib lagi. Demikian juga anak yang lahir. Kalau anak yang lahir hari terakhir Ramadan, lahirnya misalnya jam 5 sore. Anak yang lahir jam 5 sore ini wajib dizakati oleh bapaknya, oleh keluarganya. Karena apa? Karena waktu dia lahir itu sebelum waktu wajib. Ketika waktu wajib datang, anak ini sudah berumur 2 jam. 2 jam umurnya. Maka di-cover oleh waktu 2 jam itu, menyebabkan dia wajib membayar zakat fitrah. Apabila dia lahir setelah waktu wajib, umpamanya lahirnya maghrib, kali maghrib lahir atau kali isya lahir.
Nah, ini dalam perspektif jumhur tidak wajib bayar. Kecuali satu pendapat lagi yang mewajibkan karena batas bayarnya sampai pada waktu subuh, ya. Tapi tidak ada masalah, itu pilihan sajalah. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di samping masalah waktu pembayaran, yang penting lagi kita perhatikan bahwa zakat fitrah itu, ini yang sangat penting, dibayar itu di mana? Dibayar itu di mana? Zakat fitrah itu dibayar, jamaah yang berbahagia, berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal dibayar berdasarkan di mana harta itu berada, pemiliknya boleh di luar, zakatnya di sini, maka zakatnya di sini. Hartanya di sini, maka zakatnya di sini. Tapi kalau zakat fitrah, di mana fisik ini berada pada malam Idul Fitri. Nah, umpamanya kita ini di Nesu, sudah bertahun-tahun di Nesu. Pada malam Idul Fitri kita berangkat ke Jakarta. Sampai di Jakarta kita malam Idul Fitri. Atau 29 Ramadan sudah sampai di Jakarta. Begitu malam maghrib, hari maghrib untuk hari raya besok, kan sudah masuk waktu wajib. Kita ada di Medan, maka zakatnya di Medan. Kita ada di Jakarta, maka zakatnya di Jakarta. Bukan dibayar di sini lalu pulang kampung. Saya cuma berbahagia, ya, itu dulu sering kita lakukan karena kita banyak anak rantau yang sudah berhasil dirantau. Kan setelah bayar zakat, karena di sini bayar zakat 27 Ramadan, 24 Ramadan. Bayar juga. Setelah bayar, mudik ke kampung. Kan seperti itu, mudik ke kampung. Nah, jadi sekarang jangan kita lakukan itu lagi, karena membayar zakat fitrah adalah di mana fisik itu berada pada malam Idul Fitri. Cuma hana mengaji, ada tidak enaknya kalau kita bayar di tempat lain. Ikut leure, katre bertinggai no, ada begitu orang. Nah, kan itu paling dibilang sama orang, dikomplain sama orang, sama warga. Masa tinggal di Nesu sudah 15 tahun, begitu bayar zakat fitrah sudah bayar ke kampung, atau sudah bayar ke Jakarta dan sebagainya. Sidang jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum tetap di hukumnya dia, ya. Tetapi bagaimana dengan yang sudah kita lakukan, misal dulu kan sudah 10 tahun kita buat seperti itu. Nah, jadi kita tidak perlu juga ragu-ragu, jangan-jangan nasah zakat. Zakat tetap dianggap sah. Zakat tetap sah. Bisa dilihat, dijustifikasi dengan pendapat ulama lain. Misalnya dalam pendapat ulama-ulama Syafi'iyah ada yang disebut dengan Ibnu Ujail dan Ibnu Salah membenarkan zakat itu dibayar walaupun tidak di mana fisik berada. Artinya itu dikategorikan kepada kategori nakal, menakal zakat, memindahkan zakat. Umpamanya urang na di Medan, berbunyi ke Nesu, itu nakal namanya. Jadi beliau membolehkan. Karena itu berdasarkan pendapat yang membolehkan ini, walaupun dia tidak pendapat yang kuat, apa yang sudah pernah kita lakukan, ya sudah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi afdalnya adalah membayar zakat fitrah di mana fisik berada pada malam Idul Fitri. Selanjutnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ini sebagai pemancing diskusi pada subuh ini saya sampaikan yang berhubungan dengan membayar zakat dalam bentuk uang. Membayar zakat dalam bentuk uang. Biasanya kalau di Aceh ini, kan, kalau bulan Ramadan begini menjelang bayar zakat fitrah sudah mulai dengan nilai nanti dibayarnya dengan qimah, dengan uang. Silanya rahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi menurut Hanabilah, Malikiyah, Syafi'iyah, zakat fitrah tidak boleh dibayar dengan uang, dengan nilai. Zakat fitrah harus dibayar dengan makanan pokok. Zakat fitrah harus dibayar dengan makanan pokok. Tapi ulama Hanafiyah,
zakat fitrah pun boleh dibayar dengan nilai, dengan uang. Itu apa namanya, sumber dari mana datang ya masalah kebolehan membayar zakat fitrah. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu di mana dipermasalahkan tentang masalah ini, tentang zakat fitrah dengan uang ini? Dipermasalahkan yang pertama adalah ketika kita harus memilih membayar zakat uang, berarti kita memilih pendapat mazhab Hanafi kan, yaitu Imam Abu Hanifah. Itu ada yang beda dalam mazhab Hanafi tentang ukuran sa'. Satu sa' menurut Imam Syafi'i, Hambali, Maliki itu dekat-dekat tuh. Setelah dibulatkan menjadi 2,7 kg. Nah, misalnya kalau Bapak baca nanti di koran ada 2,7 kg atau 2,6 kg, itu dalam mazhab Syafi'i lah. Ada yang udah dibulatkan. Itu naurung bulat hampir 2,8. Ya, umpamanya kan, itu dekat-dekat lah. Tiga mazhab ini dekat-dekat ukurannya. Nah, yang dipegang kalau kita di Indonesia ini Syafi'iyah. Apa yang mau saya sampaikan? Dalam mazhab Hanafi, satu sa' itu 3,8 kilo. Berbeda dengan tadi. Kalau tadi 2,7 kilo, ini 3,8 kilo. 1 kilo lebih. Ya. Di situ yang menjadi punca masalah bagi orang yang tidak sependapat dengan zakat uang. Kalau Anda mau membayar zakat dengan uang, bayarlah mengikut mazhab Hanafi secara utuh. Bagaimana secara utuh? Utuh pertama adalah 3,8 kali jumlah orang. Nah, 3,8 kilogram. Jangan 2,5 kilogram. Jangan 2,7 kilogram. 3,8 kilogram kali jumlah orang. Di situ punca masalahnya. Waktu kali ngempeng, kagak kali dengan 2,7. Di situ dipermasalahkan. Tidak utuh mengambil pendapat Hanafi. Yang kedua, kalau mau kali Imam Hanafi, mau pakailah apa yang disebut oleh Imam Hanafi. Apa yang disebut? Harga kurma. Kalilah harga kurma. 3,8 kilogram kali harga kurma. Mana harga kurma? Kurma mana? Kurma yang Anda sendiri suka makan. Bukan kurma-kurma yang Anda enggak suka makan. Lagi kurma lagi yang pas di pasar lagi asam putih, kan kurma lagi asam putih. Itu kita sendiri enggak mau makan. Tapi kurma yang kualitas kita sendiri makan, suka makan. Memang kita mungkin terus 50 kilo. Kalilah 3,8. Tertuh menanya cik. 3,8 kilogram kali 100.000 kali jumlah orang. Kan? Berarti itu bipek berjuta-juta untuk bayar zakat fitrah. Kan? Itu harga kurma. Jamaah berbahagia. Satu lagi harga gandum. Boleh konversi ke harga gandum. 3,8 kilogram kali harga gandum. Harga gandum lebih murah dari harga beras. Jadi waktu kali-kali itu bin angka botek tok aja lebih kurang cik. Tidak terlalu mahal apabila kita menggunakan harga gandum. Jadi seperti itu. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kalau yang dikeluarkan oleh Baznas ya di provinsi di Jakarta di pusat, kalau kita set Baznas di provinsi seluruh Indonesia, itu tetap dikonversi kepada kilogram tadi, kepada ukuran tadi, ukuran 2,7 umpamanya. Ya. 2,7 kilogram beras kali jumlah orang. Bahkan di Banda Aceh yang keluar nanti umpamanya pengumuman, katakan Kementerian Agama, itu dikali itu 2,7 kilogram beras kali jumlah orang. Artinya apa? Bukan 3,8 kilogram. Di situ dipermasalahkan oleh yang tidak sependapat dengan bayar dengan uang. Nah, jadi seperti itu. Saya hanya menyampaikan, mendeskripsikan kepada jamaah puncanya di situ. Sekarang pilihannya di masyarakat. Baik, kita coba masuk dalam sesi tanya jawab. Mungkin ada di antara jamaah yang mau bertanya, saya persilakan.
Serta demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.